Honorer yang TMS bisa ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk non-database saja katanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Ada dua info ya, baik buat rekan-rekan semua yang akan admin bagikan kepada rekan-rekan semua melalui video ini. Dan informasi pertama pastinya terkait dengan surat ini. Nah, di sini kita dapatkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pan RB. Ini dikeluarkannya 12 Desember rekan-rekannya. Nah, kalau surat itu kita langsung tertuju ke perihalnya, yaitu penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Nah, ini penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN teman-teman ya. Nah, dan ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Jadi info pertama, ingat ya, info pertama kita akan bahas terkait penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Yuk kita simak informasi selengkapnya. Nah, informasi selengkapnya dimuat dari media jpnn.com teman-teman ya, di mana surat Menpan RB Rini terbaru terbit. Nasib honorer di 2025 selamat. Pemda jangan mbalelo. Nah, ini informasinya Sabtu 14 Desember. Putusan hubungan kerja alias PHK massal honorer dipastikan tidak terjadi. Ini teman-teman yang kemarin sering bertanya-tanya tentang nasibnya. Ini sudah ada update. Ini setelah surat Menpan RB, yaitu Ibu Rini Widiantini terbaru terbit. Dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B5993 sekian, tertanggal 12 Desember, masing-masing pejabat pembina kepegawaian, baik pusat maupun daerah, untuk diinstruksikan untuk menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN alias honorer. Luar biasa bukan teman-teman ya. Menpan RB Rini Widiantini dalam suratnya menjelaskan berdasarkan pasal 66. Jadi ini dalam surat tersebut teman-teman ya. Dalam surat tersebut di pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya, ingat ya, atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Itu bunyi pasal 66 dalam undang-undang ASN terbaru. Nah, sehubungan dengan hal tersebut atau adanya pasal 66 tersebut, bersama ini ada 4 hal yang perlu kami sampaikan kepada PPK instansi pusat dan daerah, tegas Ibu Menteri ini. Ada pun 4 instruksi. Yang pertama, mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. 2. Sesuai surat PLT Kepala BKN nomor 6610 B sekian tahun 2024 yang tertanggal 27 September 2024 yang lalu terkait jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. Poin ketiga, berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Jadi ini diakui teman-teman ya, bahwa penataan dan penyelesaian non-ASN belum, di sini belum berjalan dengan optimal, atau kata lainnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebenarnya. Nah, di poin keempat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah. Nah, di sini ya ada himbauan pertama atau 4A, tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN. Jelas ya? Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi yang ikut dalam seleksi harus dipersiapkan tetap gajinya sampai dia diangkat menjadi ASN. Poin B.
apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Oke, teman-teman ya. Di poin C, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Nah, prinsipnya ialah tidak ada PHK. Gaji honorer tetap dialokasikan pemerintah pusat maupun Pemda di 2025. Kemudian honorer yang tidak ada formasinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Luar biasa. Diangkat jadi P3K paruh waktu. Nah, selain kabar baik dari Bu Menteri yang ini, teman-teman ya, nah ada informasi yang tidak kalah menarik daripada surat ini. Terkhusus buat rekan-rekan yang telah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, di sini teman-teman ya, ini informasinya dikatakan bahwa info penting BKN untuk honorer TMS seleksi P3K 2024 cukup menggembirakan. Kira-kira apa ya? BKN menyampaikan kabar yang cukup menggembirakan untuk honorer yang tidak memenuhi syarat alias TMS seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024. Yang mana honorer database BKN tidak perlu berkecil hati setelah dinyatakan TMS pada pendaftaran tahap 1, sebab mereka masih punya kesempatan untuk ikut pendaftaran P3K 2024 di tahap 2. Yang TMS di tahap 1, ingat ini ya, di tahap 1 mereka berkesempatan untuk ikut di tahap 2. Kenapa? Padahal aturan sebelumnya itu tidak diperbolehkan, teman-teman ya. Karena alasannya NIK peserta itu sudah terkunci. Kalau dia gunakan di tahap 1, maka tidak bisa digunakan di tahap 2. Nah, namun informasi di hari ini alhamdulillah bisa. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu BKN ya, dari Pak Harmen, mengatakan honorer yang database yang gagal atau TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 bisa ikut tahap 2. Honorer yang TMS bisa ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk non-database saja. Ini disampaikan oleh Pak Harmen kepada media GPNN 14 Desember. Dia lantas menjelaskan mekanisme honorer database yang TMS agar bisa mendaftar pada tahap 2. Pertama, instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan TMS. Jadi itu langkah pertama, instansi ya, atau daerah rekan-rekan ya. Kedua, setelah mendata, instansi melaporkannya kepada BKN. Nah, jadi kuncinya di sini ada pada instansi. Instansi ini harus gercep, teman-teman ya. Nah, setelah itu, BKN akan menampilkan nama-nama peserta untuk mengikuti P3K tahap 2. Nah, itu ya. Jadi, semoga instansi ini sudah dapat infonya, teman-teman ya. Kalau belum, silahkan di-share video ini. Jadi bukan honorernya yang mendaftar, tetapi instansi masing-masing yang melaporkan. Nah ini, karena kan tadi nicknya sudah terdaftar, jadi ini tinggal urusan daripada instansi masing-masing yang melaporkan. Nah, BKN nanti yang akan menampilkan nama-nama peserta TMS itu agar bisa ikut seleksi. Oke. Suharmi menambahkan, Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Tujuannya agar 1,7 juta honorer database BKN terakomodasi. Jadi ini tujuannya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa bisa ikut lagi, Min? Nah ini, agar 1,7 juta honorer database BKN terakomodasi semuanya dalam seleksi P3K tahap 2. Tapi tahap 2 pastinya ini ada yang was-was juga, teman-teman ya, kalau seperti ini. Nah, bagi yang formasinya tersedia, maka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sebaliknya, yang tidak tersedia akan menjadi paruh waktu. Intinya apa? Semuanya lolos. Garis besarnya seperti itu, teman-teman ya. Tetap lolos. Karena yang paruh waktu ini juga dapat NIF. Honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus mengikuti seleksi P3K dulu. Nah, ini juga perlu dipahami. Harus mengikuti seleksi P3K dulu. Sebelumnya cukup banyak honorer database BKN dinyatakan TMS. Alasannya mereka TMS karena surat pengalaman kerja.
Hal ini sangat disesalkan honorer karena Pemda dinilai tidak serius menyelesaikan masalah non-ASN yang ditenggak tuntas hingga Desember 2024. Jadi ini menurut admin adalah kabar gembira buat rekan-rekan tahap 1 yang TMS dan buat rekan-rekan honorer yang masih dianggarkan gajinya di tahun 2025. Bagaimana pendapat rekan-rekan terkait informasi ini? Sampaikan di kolom komentar channel ini dan jangan lupa di-share. Satu lagi, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih.